Tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, zuriat maupun pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Meskipun saya pribadi pada saat ini dalam keadaan masih kurang sehat, tapi alhamdulillah Allah masih menggerakkan langkah kaki saya sehingga dapat kembali berhadir dalam majelis ilmu ini. Semoga kita bisa istiqomah, karena begitu besar sekali keutamaan dalam menuntut ilmu, wabil khusus ini ilmu Al-Quran, karena ini termasuk daripada golongan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, yaitu orang yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena begitu banyak kebaikan dalam belajar Al-Quran ini, sehingga ketika kita belajar itu banyak godaannya. Maka dari itu mudah-mudahan kita yang hadir di sini tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran. Dan kita yakin bahwasanya kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk golongan fisa, termasuk golongan sabilillah, termasuk golongan orang yang menegakkan agama Allah sampai ia kembali pulang. Jadi yakinlah kita insyaallah di sini termasuk golongan orang-orang yang sabilillah, orang-orang termasuk menegakkan agama Allah. Dengan apa? Dengan cara menuntut ilmu seperti ini. Karena begitu banyak kebaikannya, tetapi perlu kita sadar karena godaannya begitu berat. Pertama, biasanya mata mengantuk lah, apalagi belajar kita yang masih subuh nih. Jadi mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Oke, baik, kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin sudah habis. Kita bahas tentang makharijul huruf, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada sifatul huruf. Seseorang itu dikatakan fasih dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran ketika ia mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena ada orang yang tahu makharijul hurufnya tapi terkadang tidak tahu sifatnya, atau sebaliknya, sifatnya tahu tetapi tidak mengetahui makhraj yang benar seperti apa. Nah ini, dan pembelajaran yang sering kita perhatikan itu kebanyakan biasanya hanya makharijul huruf, jarang ada membahas sifatul huruf. Karena sifat huruf ini merupakan pembagian yang materi selanjutnya daripada makharijul huruf, dan ini pun materinya banyak lah sebenarnya. Bahkan ada perbedaan para pendapat ulama-ulama tajwid mengenai sifatul huruf ini. Pertama disebutkan di dalam buku ini, ahli tajwid tidak sepakat tentang jumlah sifat yang ada pada huruf hijaiyah. Imam Baitlawi berpendapat bahwa sifat huruf itu berjumlah 14 sifat. Adapun Imam Syahroni berpendapat ada 16 sifat. Adapun Imam Jazari, ini yang kita mengambil pendapat beliau di sini, menyatakan bahwa sifat huruf itu berjumlah ada 17. Nah, inilah yang pendapat yang banyak kita lihat di berbagai buku-buku tajwid ataupun kitab klasik tajwid itu tentang masalah sifatul huruf. Yang pertama akan kita bahas nanti di sini tentang sifat huruf yang sering kita perhatikan adalah sifat huruf yang berlawanan. Nah, ini akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu sifat yang berlawanan ini ada 5. Jadi otomatis kalau ada lawannya 10. Yang pertama ada nama sifat hams. Al-hams itu bisa dibuka dalam buku Bonpian, itu pada halaman berapa itu? Yang bawa buku atau yang membawa HP-nya bisa dibuka PDF-nya, itu adalah melihat ini. Kalau di buku ini halaman 17 kayaknya. Mulai dari halaman 16 tuh. Nah itu ada itu ya, halaman 16 kan, yang B itu sifat huruf. Nah, jadi salah satu tujuan mempelajari sifat huruf ini agar huruf yang keluar dari mulut kita itu semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran.
Karena ketika kita mengucapkan itu terkadang kita tidak sesuai dengan sifatnya. Jadilah sifat huruf ini kalau diumpamakan itu seperti seorang anak yang kembar itu. Nah, terkadang kan huruf itu sama dia maknanya. Contoh, huruf bagian lidah bagian tengah itu kan sama tuh, huruf ja, sya, ya. Tetapi yang membedakan apa ya? Sifatnya itu. Nah, sama seperti perumpamaan tadi, seperti seorang anak yang kembar itu. Dia meskipun dari lahir rahim yang sama, tetapi tidak mungkin sama semuanya. Pasti ada berbeda sifat-sifatnya, karakternya. Begitu pun dengan huruf-huruf ini. Jadi meskipun sama makhrajnya, tapi akan berbeda sifat-sifatnya. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama di sini sifat huruf yang berlawanan. Yang pertama tadi hamas. Itu lawannya adalah jahar. Menurut Kisul Khafi di dalam buku ini, hamas itu merupakan sifat huruf yang mengalir suara ketika kita ucapkan. Nah, ini hurufnya ada beberapa huruf. Yang pertama kita bahas di sini hurufnya, diantaranya sering kita perhatikan adalah huruf ta, huruf ka. Dan ini akan terasa ketika dia sukun atau ketika baris mati. Contoh, ketika dia di waqaf, di ayat sering kita temukan. Contoh, tabbat, tabbat, ketika dia sukun, baik di tengah kata ataupun dari ayat. Ketika dia waqaf, misalkan di surah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu khot. Nah, itu namanya sifat hamas, berupa suara yang mengalir ketika diwakafkan. Nah, itu terkadang kita kan membacanya tidak memberikan hak sifat huruf itu sehingga suaranya tidak mengalir. Contoh gini yang sering kita dengar, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sedangkan huruf ta itu ada sifat hamasnya tadi, maka berarti kita tidak memberikan hak daripada sifat huruf ta itu, ya, ada hamasnya. Itu diantara yang ada hamasnya, hurufnya huruf ta, huruf ka, dan banyak huruf yang lain. Kalau dilihat di situ di tabel bonben itu yang bertanda itu, nah, itu yang ada berwarna itu berwarna ungu sebenarnya. Cuma karena difotokopi, jadi warna itu tidak begitu nampak. Ada berapa itu hurufnya tuh? 5, berarti semuanya ada 10 ya lah. Nah, itu 10 huruf yang berwarna ungu itu huruf hamas. Hamas itu secara bahasa artinya samar. Adapun istilah pengucapan huruf yang disertai keluar atau mengalir nafas. Nah, jadi ketika kita mengucapkan itu, nafas kita itu mengalir. Yang sering kita perhatikan itu biasanya lebih nampak itu ketika huruf huruf ta, huruf sa, huruf ka itu nampak. Huruf ka itu biasanya saya perhatikan di surah Al-Insyirah adalah contoh ayat pertama itu. Alam nashrah laka sadrak, rok. Nah, itu mengalir dia di situ. Ada mengalir napas di situ. Coba Bun contohkan. Lebih baik kita baca sama-sama. Surah Al-Insyirah tadilah ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak. Coba Bun baca. Alam nashrah laka sadrak. Itu bila ada huruf-huruf yang 10 itu, apalagi itu huruf kaf, huruf ta, itu maka lebih nampak suaranya. Yang terkadang saya perhatikan itu kan biasanya orang itu menghilangkan itu, atau terkadang berlebihan. Contoh, wa wada'na 'anka wizrak, rok, jangan dia berlebihan. Nah, jadi harus diperhatikan baik-baik. Itu huruf hamas. Apa sifat huruf daripada sifat hamas? Nah, jadi kalau bonpen sudah mengetahui 10 itu, maka ketika di waqaf perhatikan cara membacanya. Min khauf, khauf, itu huruf fa. Di surah apa itu? Al-Quraisyah. Min khauf. Nah, itu sama, ada mengalir suaranya. Dan masih banyak surah-surah yang lain.
Fasabbih, fasabbih itu huruf ha. Fasabbih. Misalkan lagi yang lain, itu ada huruf ha. Al-Qari'ah. Dan masih banyak tuh huruf-huruf yang lain. Jadi ketika kita membacanya, menemukan huruf-huruf yang 10 itu, apalagi ketika dia sukun atau dia waqaf, itu maka ada di antara sifat hamzahnya, maka nampakkanlah suaranya itu berupa suara yang keluar atau suara yang mengalir nafas. Jadi nanti insyaallah akan kita praktekkan ke surah yang semalam itu kita lanjutkan. Nah, itulah hamz. Lawannya di bawahnya itu jahar. Artinya secara bahasa jelas. Jahar ini pengucapannya lebih jelas. Kenapa? Karena dia huruf-hurufnya selain daripada huruf hamz itu, maka lebih banyak. Adapun secara istilah artinya pengucapan huruf yang tidak disertai keluar atau mengalir nafas. Kebalikan dari tadi. Ini hurufnya 18. Selain daripada huruf hamz itu. Itu huruf hamzah, huruf baja. Itu tidak mengalir. Contoh gini. Watab, malah qalqalah dia. Bil, misalkan al-hajj, malah qalqalah. Wal asr, ini malah bergetar, bukan malah mengalir suaranya. Nah, jadi itu sisanya itu huruf-huruf ketika yang dibaca tidak mengalir nafasnya. Nah, itu jahar, itu mudah saja karena kalau kita sudah hafal satu sifat huruf, otomatis hafal lawannya. Itu nyaman aja dihafal, diingat karena ini sudah ada tabelnya itu di belakang itu. Tuh. Nah, jadi nanti kita akan lebih mudah mengingatnya. Ya, kita akan praktekkan ini ke dalam surah. Oke, kita akan lanjutkan praktek kita ke dalam surah. Kemarin itu terakhir surahnya itu surah Al-Asr lah. Nah, kita akan lanjutkan baca surah di atasnya, yaitu surah yang ke-102, surah At-Takasur lah. Ya. Silakan buka Al-Qur'annya. Kita akan langsung praktekkan daripada sifat huruf yang memiliki lawan itu, diantaranya hamz dan jahar ini, diantaranya dibahas di dalam surah At-Takasur ini. Silakan dibuka surah At-Takasur. Nah, sudah ketemu itu? Kita akan jelaskan secara ringkaslah hukum-hukum bacaannya dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah At-Takasur ini. Perhatikan pada ayat pertama itu al-ha, ada huruf hamzah atau alif di situ bertemu huruf lam yang sukun. Maka perhatikan suaranya, jangan sampai suaranya itu memantul. Alham, alhal, alha, alha, tapi al. Jelaskan suaranya al. Alha, hanya itu perhatikan huruf ha letaknya itu di mana? Di tenggorokan bagian bawah dia. Maka jangan sampai tertukar dengan ha yang tipis. Contoh gini, alha, hati-hati, tapi alha suaranya tebal dan dipanjangkan karena ada alifnya, hukumnya matobi. Alhaakumut, kumut ada huruf ta, maka mim itu dimasukkan ke ta. Kumut taka, kanya ada alifnya panjang 2 rakaat. Kumut takasur, ini sur. Perhatikan rohnya itu di waqaf, maka suara rohnya itu tebal lah. Sur, karena mau sir. Alhaakumut takasur, bukan, tapi alhaakumut takasur, sur tebal. Itu membacanya di waqaf di situ. Andai kata di wasal, maka dibacanya alhaakumut takasur hatta. Jadi andai kata di waqaf, bagus lagi di wasal pun boleh di situ. Memang seandainya bon pengen membacanya nyaman itu dia di waqaf aja. Jadi lebih santai membacanya karena sudah ada waqaf asli di situ. Ayat kedua hatta. Nah ini hanya ha orang kampung tuh ha kuang. Tadi itu kan ha yang besar, ha yang tebal, ha yang tipis. Jangan dibalik. Alhaakumut takasur, dibaca ini hatta. Jangan. Hati-hati. Ini ha yang tipis. Hatta. Hatta. Ada tasdid, maka ada tekanan suara. Hatta, dan tanya dipanjangkan. Hatta zur.
perhatikan huruf za, zur. Huruf za itu nanti ada juga sifat hurufnya, diantaranya itu sifat huruf yang kita bahas tadi itu, itu hurufnya sifatnya jahar, jelas dibaca za tuh. Dan juga ada sifat yang lainnya, itu diantaranya ada sifat sofir, zu, maka jelaskan suaranya zu, jangan sampai tertukar dengan huruf ja, hatta jur, atau dengan huruf za, hatta zur, tapi hatta zur, za, hatta zur, rohnya sukun tebal, hatta zurtumul makonya dipanjangkan karena ada alifnya, maqabir. Nah ini tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum ro itu hurufnya berbaris kasroh. Maqabir, kadang mau maqabiru, hati-hati. Ini yang tebal tipis ini terkadang kurang diperhatikan. Pertama kita terfokus dengan lagu biasanya lah. Hatta zurtumul maqabir, jangan maqabir itu gigi gerhamnya itu turun ke bawah loh. Maqabir, bir, bukan bir tapi bir, tipis. Ayat selanjutnya, ayat ketiga, kalla, alanya dipanjangkan lah karena ada alifnya itu. Kalla sau, ada huruf waw sukun, sedangkan sebelumnya ada huruf berbaris fathah, maka ini termasuk huruf ilin, maka dibaca dengan lembut. Kalla saufa Nah, perhatikan ketika bertemunya huruf dengan huruf berbaris dengan huruf ain yang sukun, itu ada sifat bainiyah namanya, atau sifat tawasud, maka suaranya itu jangan sampai tertahan seperti ini. Kalla saufata, nah, itu teka hamzah, tapi suaranya itu dialirkan gitu. Kalla saufa ta'lamun, bukan kalla saufa ta'lamun. Nah, kalau ta'lamun tertahan itu. Kalla saufa ta'lamun. Mun itu hukum bacanya mad arid lisukun, maka dipanjangkan harus serasilah, karena situ dari ayat ketiga itu sampai ayat terakhir, ayat ke-8 itu diwakaf dengan hukum bacaan mad arid lisukun, harus konsisten membacanya. Bila ta'lamun 2 harakat maka samakan seterusnya, bila 4 samakan 4, bila 6 samakan 6. Kita baca 4 saja. Kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Iya. Ada summa, itu summa ada huruf mim tasdid, huruf gunnah, maka suaranya keluar di hidung dan harus didengungkan. Kesalahan sering terjadi, tergesa-gesalah terkadang membaca huruf gunnah ini terlalu cepat. Contoh gini, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nah itu hati-hatilah, jangan tergesa-gesa, dia harus memberikan hak gunnah, yaitu dimana suaranya didengungkan. Summa kalla, dan keluar di hidung suaranya gitu. Summa kalla, lanya itu dipanjangkan dan dia juga huruf yang bertasdid, maka ditekan. Kalla, jangan datar baca seperti ini. Summa kalla saufa tapi ditekan kalla. Summa kalla saufa nah, sama tuh saufa ta'lamun dengan ayat yang sebelumnya tadi. Bedanya ayat ketiga dengan keempat, ayat ketiga itu tanpa summa, sedangkan ayat yang keempat itu pakai summa. Tuh jangan bedakannya. Lanjut ayat kelima, kalla, sama nih, kalla seperti itu, ditekan suaranya dan dipanjangkan karena hukumnya matobi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah, ada huruf qa yang kasrah di sini. Hati-hati terlalu tebal sehingga dibaca seperti ini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, jangan seperti itu. Huruf qa ketika dia kasrah ketebalannya berkurang, maka ketika dibaca yakin, jangan yakin, qain, atau terlalu tipis yakin, atau kaf jadinya, tapi yakin. Jangan sampai berlebihan, terlalu tebal atau terlalu tipis sehingga menjadikan dia huruf kaf. Samakan kin itu dengan ta'lamun tadi, bilanya 2 samakan 2, tapi kita yang baca 4.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Coba semuanya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bagus. La tarau, ayat ke-6, la tarau. Ini hati-hatilah terpayar suaranya. La taraun. Jangan la taraun. Harus jelas. La taraun. La tarawun. Nah, sama ini huruf nun tasdid, ini huruf gunnah, maka didengungkan suaranya. La tarawun al jahim. Jahim ada huruf H, maka ketika dibaca suaranya tipis. Jahim, jangan jahim. Nah, hati-hati tertukar. Jahim dengan jahim itu beda. La tarawun al jahim. Coba baca semuanya. Ya, bagus. Summa. Ini sama dengan summa yang ayat sebelumnya, harus didengungkan karena ada dua huruf gunnah di sini. Harus serasilah, jangan sampai ada yang 3 gunnahnya, ada yang 2 harakat. Harus sama. Summa latarawunnaha. Naha dipanjangkan, ada alifnya. Unnaha ainal yakin. Ya, baca bimbai. Summa latarawunnaha ainal yakin. Ya. Terakhir, sini ada beberapa kata summa, jadi harus diperhatikan gunahnya. Apalagi ayat ke-7 dan ke-8 ini ada 2 gunnah, ayat ke-7 dan ke-8 ada 3 huruf gunnah, maka diperhatikan keserasian gunnahnya, harus serasi, jangan sampai ada yang tidak sama. Maksudnya itu ada yang 3 harakat atau 2 harakat, harus sama. Summa latus, huruf sa yang sukun, perhatikan sifat sopirnya. Latus, jelaskan, jangan sampai tidak jelas sifat sopirnya. Contoh seperti ini. Summa latus alun. Latus, jelaskan suaranya. Summa latus alunna yauma izin. Yauma izin itu ada tanda kasrah tain betul huruf a, izhar halki, harus jelas, jangan sampai dibaca yauma izin. Nah, bukan hikfalah. Yauma izin anin na'im. Summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Baca semuanya. Ya, saya akan bacakan dari basmalah dengan panjang mat arti sukun 4 harakat lah, biar serasi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Coba baca bimbai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, bagus.
Jadi perlu kita perhatikan lah membacanya ini. Pertama yang sering saya perhatikan itu terjadi kesalahan itu membaca huruf ko-nya itu terlalu tebal. Yakin, yakin, hati-hati. Jangan sampai dibaca yakin tapi yakin, bukan yakin. Jadi kalau sudah kita lancar insya Allah dari surah An-Nas sampai At-Takasur ini akan sering kita gunakanlah dibaca mungkin dalam sholat, insya Allah lebih mudah kita membacanya karena sudah tahu bacaan yang baik dan benarnya. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan nanti sampai minimal sampai surat Duha, itu karena sering kita baca. Mungkin cukup sekian dulu kajian kita, insya Allah akan kita lanjutkan pada ba'da subuh hari Senin akan datang.